Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sri Rahayu dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Membuatnya video ini saya ingin memenuhi tugas individu saya dalam mata kuliah Kepemimpinan dan Organisasi Pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan pendidikan berkelanjutan merantas jalan menuju masa depan yang unggul. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pemimpin ingin merantas masa depan yang unggul, menciptakan suasana baru yang unggul dalam sekolah, dalam pendidikan lembaga apapun. Di sini ada beberapa faktor masalah yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada bagaimana pemimpin dapat memimpin dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan, baik dari segi lingkungan fisik maupun pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi kita sebagai seorang pemimpin harus mempertimbangkan aspek berkelanjutan, baik dari segi lingkungan fisik maupun pengembangan sumber daya manusia. Harus memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan organisasi saat ini dan masa depan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa cara bagaimana pemimpin dapat memimpin dengan baik. Yang pertama ada mengintegrasikan keberlanjutan dalam visi dan misi. Jadi, seorang pemimpin harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam visi dan misi organisasi yang mencakup komitmen untuk menjaga lingkungan, membangun komunitas yang inklusif, dan menciptakan nilai-nilai jangka panjang. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya secara bijak. Pemimpin perlu mengelola sumber daya organisasi dengan bijak, termasuk energi, air, dan bahan-bahan. Langkah-langkah efisiensi energi, penggunaan sumber daya terbaru, dan pemilihan ramah lingkungan dapat menjadi bagian dari strategi keberlanjutan. Selanjutnya ada pendidikan dan kesadaran. Pemimpin dapat meningkatkan kesadaran di antara anggota tim dan stakeholder terkait keberlanjutan. Ini dapat melibatkan pelatihan tentang praktik-praktik keberlanjutan dan cara mengurangi dampak negatif pada lingkungan. Yang keempat ada pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan. Pemimpin perlu fokus pada pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan yang mendukung berkelanjutan. Ini bisa melibatkan peningkatan keterampilan yang relevan dengan inisiatif keberlanjutan dan pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan. Yang kelima ada mendorong inovasi berkelanjutan. Pemimpin harus menciptakan budaya inovasi yang mendukung pengembangan solusi berkelanjutan. Memberikan insentif untuk ide-ide yang ramah lingkungan dan memberikan platform untuk berbagi inovasi dapat merangsang kreativitas dalam konteks keberlanjutan. Jadi, jika seorang pemimpin menerapkan pendekatan ini, pemimpin dapat memimpin organisasi menuju masa depan yang berkelanjutan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan memperdayakan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Yang kedua ada masalah bagaimana penggunaan teknologi dalam kepemimpinan pendidikan. Penggunaan teknologi dalam kepemimpinan pendidikan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pendidikan. Ada beberapa cara bagaimana pemimpin pendidikan dapat memanfaatkan teknologi. Yang pertama ada manajemen data dan informasi. Penggunaan sistem manajemen informasi sekolah untuk mengelola data siswa, guru, dan staf. Ini membantu pemimpin dapat dalam membuat keputusan berdasarkan analisis yang akurat. Yang kedua ada komunikasi efektif. Penggunaan platform komunikasi online, aplikasi pesan instan untuk mempermudah komunikasi antara pemimpin, guru, staf, dan orang tua.
Ini termasuk penggunaan surat elektronik, grup obrolan, atau aplikasi khusus. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan guru. Penyediaan platform pembelajaran daring untuk pelatihan dan pengembangan guru. Pemimpin dapat memberikan akses ke guru melalui kursus daring, webinar, dan sumber daya pendidikan lainnya untuk meningkatkan keterampilan guru. Yang keempat, ada pemantauan pembelajaran siswa. Penggunaan sistem manajemen pembelajaran yang integrasi untuk memantau kemajuan siswa secara real time ini dapat membantu pemimpin untuk memberikan dukungan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Selanjutnya ada kelas virtual dalam pembelajaran jarak jauh. Menerapkan teknologi untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, terutama secara situasi darurat atau kondisi yang memerlukan pembelajaran secara virtual. Pemimpin dapat mendukung guru dan siswa dalam mengakses platform pembelajaran online. Jadi, penggunaan teknologi ini dapat membantu pemimpin pendidikan mengelola sekolah secara lebih efisien, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan siswa dan guru. Kemudian ada bagaimana kita seorang pemimpin memperdayakan tenaga pendidik. Pemimpin pendidikan dapat memperdayakan tenaga pendidik dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, memberikan otonomi, dan memperdayakan mereka untuk mencapai potensi maksimal. Selanjutnya ada beberapa cara untuk seorang pemimpin memperdayakan tenaga pendidik. Yang pertama ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Melibatkan guru dalam proses pengambilan keputusan dapat memberikan mereka rasa memiliki terhadap kebijakan sekolah. Hal ini menciptakan iklim di mana pendapat mereka dihargai dan dipertimbangkan. Yang kedua, ada memberikan otonomi dalam pembelajaran, memberikan guru kebebasan untuk mengembangkan metode pengajaran mereka secara sendiri dan mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan gaya yang mereka butuhkan kepada siswa. Otonomi ini dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam ruang kelas. Yang ketiga, ada peluang pengembangan profesional. Memberikan akses ke pelatihan dan pengembangan profesional yang relevan dengan kebutuhan guru. Ini dapat termasuk pelatihan teknologi, strategi pengajaran terkini, atau pengembangan keterampilan kepemimpinan. Yang keempat, mendorong kreativitas dan inovasi, memberikan dukungan dan insentif bagi guru untuk mengembangkan proyek inovatif atau menciptakan metode pengajaran baru. Ini dapat meningkatkan semangat dan kepuasan kerja mereka. Yang kelima, ada membangun tim yang solid. Menciptakan budaya kerja yang mendukung kolaborasi dan pertukaran ide antar guru. Tim yang solid memberikan dukungan sosial dan profesional yang dapat meningkatkan motivasi dalam kinerja. Melalui pendekatan-pendekatan ini, pemimpin pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan tenaga pendidik, membantu mereka lebih termotivasi, memiliki kepuasan kerja yang tinggi, dan memberikan dampak positif pada kualitas pendidikan. Selanjutnya ada bagaimana pemimpin dapat membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan responsif. Penting bagi seorang pemimpin menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif. Jadi, pemimpin memiliki peran kunci dalam membentuk lingkungan belajar yang inklusif dan responsif. Lingkungan belajar yang inklusif mengakui dan menghargai keberagaman serta memberikan dukungan untuk semua anggota komunitas. Berikut ini ada beberapa langkah yang dapat diambil seorang pemimpin untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif. Yang pertama, ada mempromosikan budaya inklusif. Pemimpin harus mengkomunikasikan nilai-nilai aktivitas secara jelas dan mempromosikan budaya sekolah yang menghargai perbedaan dalam segala hal.
termasuk pembedaan budaya, etnis, agama, gender, dan kebutuhan khusus. Yang kedua ada pelatihan dan kesadaran. Memberikan pelatihan kepada staf dan siswa yang meningkatkan kesadaran terhadap keberagamaan dan kebutuhan khusus. Ini dapat mencangkup sesi pelatihan tentang inklusif, kesetaraan, dan mengatasi prasangka. Yang ketiga ada pemberdayaan guru untuk mengajar beragam kelompok siswa. Memperdayakan guru dengan pengetahuan, keterampilan, dan alat yang dibutuhkan untuk mengajar beragam kelompok siswa. Ini termasuk strategi pengajaran yang responsif dan diferensiasi instruksional. Yang keempat ada menciptakan kebijakan inklusif, menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung inklusivitas dan di sekolah. Kebijakan tersebut dapat mencakup aksesibilitas fisik, akses ke sumber daya pendidikan khusus, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Yang kelima, ada memberikan dukungan untuk kebutuhan khusus. Memastikan bahwa sekolah menyediakan dukungan dan sumber daya yang memadai bagi siswa yang kebutuhan khusus. Ini mencakup pemberian layanan pendukungan, adaptasi kurikulum, dan penggunaan teknologi asistif. Melalui upaya-upaya ini, pemimpin dapat membentuk lingkungan belajar yang tidak hanya inklusif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan keberagaman seluruh komunitas pendidikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang memahami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.